Insya Allah pagi ini jam 6 lebih 09, insya Allah saya Yoyo Rio Suryo dengan niatan untuk sungkem sama ibu saya, mak saya, karena untuk bayar nazar saya, karena doa ibu saya, karena doa mak saya yang sudah menembus langit sehingga saya ditakdirkan untuk menjadi anggota DPR RI dan mengabdi lagi untuk rakyat banyak. Dan dari titik 0 Kabupaten Batang, Kabupaten Batang, insya Allah saya akan menuju ke Jakarta, tepatnya di Cibubur. Sungkem sama ibu saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mak, aku di Jakarta, goes. Matur nuwun. Doamu tembus langit. Kesenayan, Mak. DPR baru, harapan baru, itulah tema kabar Nusantara pada kali ini. Sebanyak 580 anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029. Hasil pemilihan legislatif tahun 2024 telah ditetapkan KPU Republik Indonesia, di mana lebih dari setengahnya yang akan duduk di Senayan ini merupakan wajah baru. Tentunya ini dapat menginspirasi dan memberikan semangat baru bagi kinerja DPR RI ke depannya. Lalu bagaimana kiprah mereka nih pemirsa, tentu sangat dinantikan. Saat ini saya akan membahasnya dengan salah satu wajah baru yang sempat viral nih di mana-mana dengan bersepeda dari Batang hingga Cibubur atau jaraknya sekitar 400 km. Demi menunaikan nazarnya jika terpilih menjadi anggota DPR RI. Sudah bersama saya Bapak Yoyo Rio Sudipyo dari fraksi Partai Nasdem untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 10. Bapak sehat? Matur nuwun Mas, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum cerita terkait dengan Bapak yang bersepeda, saya ingin bertanya dulu bagaimana kisah Bapak itu bisa dipilih menjadi anggota DPR RI, Pak? Kisah saya bisa dipilih ya? Betul. Saya Yoyo, Mas. Saya dilahirkan di kampung saya di Kabupaten Batang, salah satu desa di Kecamatan Bawang, desa paling ujung di Kabupaten Batang. Pelosok ya, Pak? Sangat pelosok, Oke. paling pelosok. Tidak ada kecamatan di atas saya, Mas, di kampung saya. Ya, bapak saya petani, mak saya dagang. Oke. Ya. Dan alhamdulillah dari kecil memang saya punya cita-cita kepingin jadi tentara, Mas. Oke. Nah, setelah jadi tentara, takdir dari Allah memberikan jalan beda kepada saya. Saya mayor pensiun dini pada saat tugas di Papua, menjadi Satgas Badan Intelijen Negara. Kemudian 2007 saya pensiun dini, 2012 saya ikut rame-rame kompetisi pilkada di Kabupaten Batang. Dan alhamdulillah saya terpilih menjadi Bupati Kabupaten Batang. Tapi sebelum itu, Pak, Bapak mengundurkan diri di tahun 2007. Yes. Pensiun diri dari militer atau Badan Intelijen Negara ya, Pak ya. Tapi sebelum itu kan Bapak, saya dapat informasi menjadi pedagang, Pak. Sebelum menjadi bupati tersebut. Nah, kenapa Bapak memutuskan dari militer untuk berdagang nih, Pak? Ini kan sesuatu yang sangat menarik nih, Pak, maksudnya. Alasannya apa, Pak? Anda ini mungkin orang yang kesekian ratus orang yang tanya persis persoalan ini. Jadi pada saat saya ditugaskan oleh negara di Badan Intelijen Negara ke Papua, ini semua antisiden saya itu dirubah menjadi pedagang dan nama saya pun dirubah. Saya akhirnya berdagang betul, tapi untuk berdinas sebagai intelijen. Lah berdagang saya coba membuka sebuah toko kecil di daerah Wamena, akhirnya berkembang jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai saya punya 67 toko, Mas, di Papua pada saat itu. 67 toko? 67 toko itu masih di Papua. Bertugas di BIN, Pak ya? Masih bertugas sebagai aparat keamanan. Dan lama-lama saya berpikir ya, kok kayaknya kok nggak etis
Ya, saya pada saat saya bertugas tapi masih berdagang gitu. Akhirnya saya konsultasi nih sama senior, konsultasi sama beberapa orang yang menurut saya ini saya harus konsultasi itu. Saya akhirnya konsultasi juga sama pengusaha di Bandung namanya Pak Ferry Tristianto itu. Saya tanya dan beliau itu kalau manggil saya itu Mayor Edan gitu. Mayor Edan. Edan tuh gila, Pak. Iya, betul. Itu bahasa Jawa, Pak ya. Iya. Iya. Karena saya ngambil beberapa barang dari beliau untuk saya jual di Papua. Kenapa dia manggil saya Mayor Edan tuh? Dia mengekspresikan kamu tuh tentara tapi kok beda dengan lainnya gitu. Nah, akhirnya saya dikasih peluang oleh Pak Ferry dan pada saat saya tanya ada satu jawaban yang luar biasa dari Pak Ferry kepada saya gini. Yuk, kalau kamu kepingin menjadi orang yang berhasil, jangan taruh kakimu di dua kapal yang berbeda. Akhirnya saya kaget itu. Fokus ke satu aja. Fokus di satu tempat, fokus satu bidang. Nah, akhirnya saya coba izin sama mak saya itu di kampung. Saya izin baik-baik sama ibu saya ya. Dan jawaban pertama saya izin sama ibu saya luar biasa jawaban ibu saya. Apa, Pak? Kowe ki edan poyok gitu. Kamu gila apa? Kamu itu sudah sekolahin tak biayain, kau bisa masuk ke akademi militer. Pastilah, Pak. Kamu jadi kebanggaan keluarga, kamu sekarang udah berpangkat mayor, kok malah mau mundur? Kamu nggak bermasalah, kamu nggak ada masalah, kok malah mundur? Kamu ke edan po. Sambil marah itu ibu saya dan saya mundur, Mas. Nggak berani saya. Natap wajah ibu saya aja saya nggak berani. Saya keluar. Bapak tetap teguh tapi dengan keputusan Bapak untuk enggak berani toh, ibu nggak berani kayak itu. Tapi beberapa bulan setelah itu saya datang lagi dan kontaknya sama, saya izin lagi karena nggak pantas rasanya seorang tentara lagi karirnya naik gitu terus sambil dagang walaupun itu tugas saya sebagai aparat intelijen untuk nyamar sebagai pedagang di Papua gitu. Lama-lama akhirnya saya 2 kali masih belum dikasih restu sama ibu. 3 kali saya coba lagi sampai mentok, Mas. Saya mentok. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, Bu, kalau saya tidak diizinkan pensiun dini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya akan nutup semua toko saya dan akan saya kembalikan semua karyawan saya. Di situ ibu saya ternyata sudah mikir karena karyawan saya yang pada saat itu sudah ada 500 orang lebih pada saat itu di Papua semua. Di Papua semua. 500 orang lebih pada saat itu. Ibu saya mikir, kasihan. Jangan, itu kan anak yatim yo yang kau bawa, itu kan anaknya orang itu barusan bisa bayar hutang ibunya yang kena rentenir, itu kan anak cacat yo, jangan dikembalikan. Sampai akhirnya ibu saya bilang, terserah kowe lah. Ya udahlah gitu. Ya udahlah. Dan saya kira alhamdulillah akhirnya saya sungkem sama ibu saya cium tangan ibu saya minta restu bismillah saya pensiun dini. Dan saya urus pensiun dini saya, alhamdulillah Mas, saya bisa pensiun dini dari tentara berpangkat mayor. Ibarat kata nih, ini ditugaskan negara tapi saking menghayatinya saat ditugaskan oleh negara untuk berdagang, ini malah berdagang beneran akhirnya kebablasan. Betul, Pak ya? Ya. Dan ini Pak Yoyo ini menyandang dan ramil termuda saat memegang wilayah teritorial Tanjung Priok pada tahun 2002, maaf Pak, saat berusia 30 tahun. Betul, Pak? Dan sukses menjadi pedagang di Papua. Lalu bagaimana Bapak ini bisa terjun ke dunia politik untuk menjadi kepala daerah di Bupati Batang? Biasalah Mas, masih muda pada saat itu ukuran pangkat, ukuran derajat saya ya anak wong tani, bapak saya masih di sawah, ibu saya seorang pedagang dengan punya toko segitu di Papua loh Mas. Di Papua itu beda, kalau toko Papua dengan toko di Jawa itu beda Mas. Duitnya kok di Papua masih baru-baru merah-merah gitu. Klimis-klimis. Iya, tapi kalau di Jawa kan udah kumel-kumel gitu, udah nggak karuan tuh. Dan ya biasalah ya, cobaan pada saat orang punya duit itu kan ada aja ya cobaannya. Salah satunya ya saya ngasih beasiswa, saya beli bus waktu itu, beli bus untuk sepak bola kampung saya tak beliin bus Mas, beli bus. Kemudian nyewa pemain bola dari luar negeri gitu kan. Ya akhirnya booming itu di Kabupaten Batang dan suatu saat ada acara lebaran itu kan biasa silaturahim di kampung itu. Ada seorang tokoh masyarakat yang itu ya maju aja gitu jadi bupati. Siapa yang dorong itu tadi? Ada tokoh masyarakat dari kampung saya. Dari kampung Bapak? Iya, yang kebetulan
politisi juga, politisi kampung. Langsung disuruh bupati? Iya, bupati aja. Masyarakat itu udah setuju aja. Tahu nggak jawaban bapak saya, Mas? Iya. Orang usah ya. Orang usah, nggak usah ya. Jangan mau, kamu itu jadi mayor aja. Malah pensiun kok malah mau terjun ke dunia politik gitu loh. Ya, tapi akhirnya coba aja sih Pak, cobi mawon gitu. Masih didorong-dorong terus, dibujuk-bujuk terus. Iya, biasa lah. Dan akhirnya ikut Mas, pilih saya. Dan jadi saya Mas. Pak, tapi ada yang menarik nih. Bapak kan tadi mengabdi ke masyarakat, tapi belum ada jabatan. Nah, setelah untuk proses menjadi Bupati Batang itu, saya mendapatkan informasi bahwa Bapak awalnya itu berniat melalui jalur independen. Bukan berniat, emang saya. Emang sudah jalur independen, tapi tiba-tiba diusung partai, itu gimana ceritanya Pak? Nah saya itu sopo Mas, saya kan serdadu atau prajurit ya. Jadi saya mantan prajurit, saya kenal sama orang politik siapa. Ditugaskan saya di ujung wilayah paling timur Indonesia sana. Nggak ada sama sekali. Saya dagang hari-hari di Tanah Abang, di ASMK Jembatan 5 wes ngurusi dagangan. Terus saya ke Papua, dinas di Papua kan nggak ada yang kenal. Di kampung pun kan yang kenal kan 1-2 orang aja. Apalagi kenal sama orang politik belas. Tapi ikut aja, saya nggak ngerti dunia itu, saya nggak ngerti. Ikut aja. Mungkin kalau tahu dalamnya mikir juga Mas. Karena nggak tahu itu saya antem aja kan. Terus belajarnya ke siapa? Nggak ada. Otodidak sendiri Pak? Ya otodidak, ya kebetulan aja orang Intel bos. Iya. Unik nih pemirsa, karena rata-rata politisi yang duduk di Senayan kan pasti sudah dari latar belakang keluarga yang memiliki politik dan sebagainya. Tapi ini Pak Yoyo benar-benar dari masyarakat desa, pelosok yang belajar politik sendiri, akhirnya meniti karir politiknya sendiri. Tapi berarti waktu itu jalur independen itu bukan berarti memang niat jalur independen, tapi memang ya nggak tahu apa-apa gitu. Saking nggak taunya. Dan cobalah kita ngumpulin KTP aja, Alhamdulillah Mas, itu saya siapin komputer itu ada 13 komputer, satu komputer satu orang hanya untuk nginput itu. Dan tersusun rapi 3 gudang kamar KTP itu. Dan setelah disurvei nama saya muncul Mas. Lah dari nama saya itu muncul, nama saya muncul tuh akhirnya partai yang datang. Partai datang langsung akhirnya. Partai yang datang. Nah Pak, kalau misalkan itu kisah Bapak hingga tahu nggak begitu partai datang apa yang terjadi? Nah apa tuh Pak? Tim saya Mas ngamuk. Yang udah tim independen itu? Iya, itu jendela sama pintu di posko saya dicemplung-cemplungin kali Mas. Ngamuk ya Pak ya? Iya, nggak terima lah intinya. Tapi ya akhirnya saya kasih pengertian, saya benar-benar hati-hati sekali dan alhamdulillah mereka menerima. Dan jadi Mas, alhamdulillah tahu pidato yang paling saya ingat sampai sekarang. Pada saat saya dilantik oleh Pak Gubernur pada saat itu, pelantikan proses itu belum selesai. Saya udah ditarik, dipaksa keluar untuk hadir di alun-alun karena sudah nunggu puluhan ribu tim saya yang independen itu. Dan saya sampaikan, saya Bupati Batang. Saya terima kasih kepada saudara-saudara semua yang sudah berjuang luar biasa. Dan selama saya jadi Bupati Batang, saya tidak akan masuk partai politik dan tidak akan berpolitik sampai saya selesai jadi bupati. Alhamdulillah. Bapak lakukan? Saya lakukan Mas. Saya lakukan. Dan tentunya itu kiprah politik Bapak sebagai Bupati Batang. Lalu bagaimana kisah terkait dengan Pak Yoyo bersepeda dari Batang ke Cibubur? Pemirsa, sesaat lagi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Nusantara. Semoga
Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Nusantara dan masih dengan tokoh menginspirasi yang akan duduk di Senayan nih pemirsa. Beliau Pak Yoyo Ryo Sudipyo yang bersepeda 400 km dari Batang ke Cibubur. Itu demi menunaikan nazar. Itu gimana Pak ceritanya? Saya itu nganu Mas, kalau punya cita-cita yang menurut saya itu penting dan besar, itu dari dulu sih, dari dulu itu saya latih diri saya untuk nazar. Tapi nazar itu pasti ke ibu saya. Contoh nih ya, pada saat saya jadi bupati, saya nyimpen nazar itu kurang lebih 6 bulanan. 6 bulan? 6 bulan. Okay. Jadi saya simpan gitu, saya buat doa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau menakdirkan saya nanti jadi bupati, saya akan jalan dari posko saya, posko pemenangan ke kampung saya untuk nyuci kaki ibu saya dan sungkem ke ibu saya. Mulia sekali. Dan begitu jadi itu saya lakukan nazar itu Polres dan aparat keamanan itu nggak boleh Mas saya, karena nanti takut ditusuk lah kan hiruk pikuk menang. Betul. Pada saat habis menang itu kan luar biasa. Tapi karena itu nazar kan nggak mungkin saya batalin Mas. Ya udah Bismillah aja. Lah masalah itu di situ. Tak kira jalan 58 kilo dari posko pemenangan ke tempat saya itu masih kayak dulu saya tentara kan, masih udahlah Bismillah bisa lah, gampang itu. Tapi kan secara keprotokolan kan pasti protokol daerah. Saya nggak ada protokol-protokolan kayak gitu Mas. Saya nggak jadi bupati, saya juga nggak ajudan saya saya nggak pernah pakai apa namanya pernah, Mas. Pengawal. Nggak ada saya. Patwal. Nggak ada. Udah jalan aja. Dan begitu saya jalan habis isya, tak kira waktu itu kayak udahlah kayak tentara gitu. Ternyata aduh Mas. Capek ya Pak ya? Wih, saya mulai habis sholat isya itu sampai rumah saya itu jam 8:30 pagi. Itu jalan tuh sudah nggak ada yang rata Mas. Ternyata bukan jalannya nggak rata, kaki saya udah melepuh semua. Tapi ditemani tim atau sendiri? Weh, itu heroik lah. Luar biasa. Orang semalaman suntuk pada nunggu saya di pinggir-pinggir jalan itu. Jadi luar biasa. Siap-siap Pak warga heroik Mas. Dari heroik. Berbagai kecamatan Pak ya? Betul, nyambung udah siap pada di pinggir jalan, melihat Bapak menunaikan nazar itu. Betul, nyambung. Itu merinding sih Pak. Luar biasa lah Mas, ngeri. Semalaman suntuk, nyambung. Karena pada saat itu merasa saya independen dan kemenangan itu benar-benar rakyat tuh ya. Terasa bagi rakyatnya. Banget. Tapi Bapak bersepeda ini memang hobi atau memang hanya untuk sekedar menunaikan nazar? Aku hobinya emang olahraga Mas. Semua olahraga? Semua olahraga. Karena dari TNI Pak ya? Yes. Lah kemarin itu pada saat berjuang di Pileg itu saya kurang lebih 4 bulanan lah saya nazar. Kira pelaku ning Jakarta ra mungkin. Kalau jalan ra mungkin, nanti tahu-tahu saya jalan kaki itu tahu-tahu nanti sampai Jakarta sudah jenggotan gitu kan. Nggak mungkin Mas. Sudah tidak sesuai dengan yang foto pendaftaran nanti Pak sampai Jakarta. Udah nggak mungkin lah. Akhirnya saya putusin saya sepeda. Saya akan sepeda ke Jakarta. Saya simpet terus. Pokoknya saya akan sepeda ke Jakarta. Udah sesekali saya latihan, sekali saya latihan. Sebetulnya saya sudah setting itu. Moga-moga bisa saya nyium kaki ibu saya, nyuci kaki ibu saya di depan kantor DPR Mas. Tadinya niatnya seperti itu. Tapi ternyata ada susulan kursus di Lemhanas itu loh. Jadi ambiar, tapi ini nazar harus dilaksanakan nih ya. Akhirnya saya laksanakan, nyepeda dari Batang sampai ke Cibubur, dari Cibubur saya lanjut ke kantor DPR. Tapi Bapak berarti nazar itu untuk mentarget diri sendiri atau seperti apa Pak? Saya punya keyakinan sih ya. Saya punya keyakinan bahwa saya sudah terbiasakan dan membiasakan diri saya. Sekecil apapun apa yang akan saya lakukan, saya selalu izin sama ibu saya. Selalu izin sama ibu saya. Dan kalau saya mempunyai hajat yang besar yang menurut saya itu harus ada cawe-cawe ibu saya. Ya saya harus punya nazar. Harapannya ya, dan saya yakin nih
salah satu doa yang bisa nembus ke langit itulah doanya ibu. Tuh, Mas. Iya. Betul. Pak, kalau misalkan saya masih penasaran perjalanan naik sepeda dari Batang ke Cibubur nih, Pak. Bisa diceritakan sedikit, Pak, sepanjang perjalanan itu Bapak ngapain aja? Nongkrong kah di depan minimarket dulu, istirahat atau seperti apa? Iya, Kesemuanya. Saya kan lihat mantau Instagram Bapak terus nih. Wah, ini udah sampai sini nih, gitu. Saya pantau terus, Pak. Namanya saya bukan atlet sepeda, Mas. Iya. Ya wes pokoknya olahraga nyepeda gitu aja ya. Pasti ya latihan tuh pasti, tapi kalau latihan langsung long run itu enggak lah, long trip gitu enggak lah. Cuman ya saya langsung ngomong, siapa nih yang atlet sepeda? Tolong dong kalau mau perjalanan jauh sepeda itu kayak apa saya pelajari gitu. Akhirnya saya ajak itu sepeda. Komunitas atau atletnya itu? Atlet, iya, saya ajak ada 7 orang itu saya ajak semua yang emang atlet untuk mendampingi Bapak ya, Pak ya? Iya, dan ternyata wah detail banget sepeda itu, Mas. Sampai kayuhannya pun harus ini, Pak ya, ya kan? Kayu kan, saya baru tahu kecepatan angin loh, itu angin dari mana apa itu. Baru tahu saya itu, Mas. Dan ternyata 400 kilo jebule adoh, Mas. Kemeng ya, Pak? Bukan kemeng lagi, pantura. Panas lagi, Pak. 42 derajat. Oke. Kalau panas matahari doang sih nggak apa-apa. Masalahnya ini, Mas, campur oli, campur aspal, campur solar, wah. Berarti sininya sampai bisa retak-retak dong, Pak? Ya, ada tai lalatnya banyak, berindil-berindil, cuman itu oli yang nempel-nempel gitu loh, asap kendaraan. Tapi asik lah. Setiap saya ya manusia itu kan pasti ada batas ukuran mental tuh, Mas. Pada saat sudah nggak karu-karuan tuh, saya cuma nginget, Nazar, yuk, ibumu ya, ingat wajah ibu saya itu, bablas saja. Seberapa penting makna doa ibu dalam hidup Bapak? Yang terpenting lah, Mas. Itu terpenting. Selalu mengiringi langkah hidup Bapak? Iya, Mas. Maaf ya, aku ini wong dagang sekarang, Mas. Gaji saya di perusahaan saya nggak seberapanya dengan gaji ibu saya, Mas. Oh gitu? Iya. Dan itu dari dulu. Terus Bapak terus menginspirasi, makanya setiap melakukan apapun, ibu wajib tahu. Ibu wajib minta doa. Maksudnya Bapak wajib minta doa ke ibu. Iya, Mas. Itu, aduh. Wong saya itu kalau maksimal 2 hari nggak telepon itu, kalau sudah ditanya, kamu nggak telepon, rasanya panas dingin sudah, waduh, takut, Mas. Orang tua itu, aku kan punya anak juga, sama anak itu lah, Mas. 1, Pak? 1. Kan pasti punya cita-cita kepingin anaknya terbaik toh. Betul. Kalau anaknya nakal, jenengan sebagai orang tua, sedih nggak? Sedih, Pak. Ya pasti sedih. Iki piye toh, Mas, kok malah aku yang jadi presenter? Sama, Mas. Ibu saya juga kayak gitu. Ibu saya juga kayak gitu. Ibu bangga, Pak ya, Bapak bisa menjadi anggota DPR RI. Maksudnya tidak menyesali, dulu sudah membolehkan merestui keluar dari BIN atau dari militer, dan akhirnya dengan Bapak keluar itu sekarang Bapak bisa duduk di Senayan. Ini cerita dikit ya. Boleh. Saya jam 11 siang itu TOT atau batas akhir wawancara di kantor Nasdem. Saya ngerayu ibu saya agar saya bisa terjun langsung ke politik tuh, Mas. Saya harus datang dari Batang, nginep di rumah ibu saya, ngerayu itu 1 hari 1 malam. Jam 9 pagi, mungkin ibu saya lihat saya udah klelat-klelat atau gimana tuh, akhirnya saya dipanggil. Udah sana kamu kalau mau ke kantor Nasdem, bismillah aja, tak restoni gitu. Jam 9, Mas. Baru dapat restu? Iya. Saya langsung ke kantor Nasdem dan saya ikut wawancara. Bismillah, saya ikut nyalon, Pak. Saya ikut nyalon, Bu. Dan ini tentunya juga menjadi inspirasi nih bagi para pemuda, para anak-anak. Maksudnya dalam artian bahwa restu ibu adalah penting dalam kesuksesan bagi kehidupannya. Betul, Pak ya? Sangat. Dan kami akan melanjutkan pembahasannya yang lebih menarik lagi dengan Pak Yoyo. Setelah jeda berikut ini, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara.
Masih dalam program Kabar Nusantara dan masih menarik sekali ngobrol dengan Pak Yoyo ini karena memang orangnya juga sangat hangat. Tapi saya penasaran, Bapak pernah menjadi militer, masih menjadi pedagang. Yes. Kemudian pernah menjadi kepala daerah dan sekarang terjun ke legislatif. Yes. Kenapa Bapak memilih, alasan dasarnya memilih menjadi anggota DPR? Alasannya apa ya Mas? Ya menurut saya untuk ngelengkapin CV saya dalam kehidupan saya aja ya. Dan saya rasa pasti sangat menantang ini. Pasti sangat menantang. Bapak ini saya lihat lebih kepada suka tantangan baru Pak ya. Jadi yang belum pernah, penasaran, ingin didalemin seperti itu Pak ya. Saya jadi tentara puluhan tahun. Saya berdagang, maaf nih Mas. Mulai dagang dari saya jual mobil hardtop butut saya yang berkembang dalam waktu singkat menjadi 60 sekian toko. Kalau saya boleh tebak, modal awalnya Bapak sekitar 44 juta. Iya. Betul? Betul. Data yang saya punya. Betul banget. Dan itu saya jual mobil, itu pun diutang, dibayar 2 kali gitu. Dari situ saya mulai belajar dagang dan alhamdulillah jadi. Kemudian saya jadi bupati. Dulu saya, maaf nih Mas, sering masuk TV toh. Saya dulu karena bareng Bu Risma dapat Bungata anti korupsi. Betul. Dari situ mungkin banyak masyarakat Indonesia yang mengerti, oh si Yoyo mantan tentara, mantan tentara gitu. Dan pada saat survei saya terakhir saya jadi bupati itu 90 sekian persen Mas dari Undip itu. Saya memutuskan saya 1 periode. Kenapa Pak? Ya jadi saya 1 periode. Dari awal saya mau dilantik, saya ngomong di alun-alun yang tadi saya sampaikan itu, saya hanya 1 periode. Wahai rakyatku, wahai masyarakatku, kalau 3 tahun tidak ada perubahan di Kabupaten Batang, ingatkan saya mau turun. Saya mau turun. Dan saya hanya 1 periode. Makanya kan terjadi unjuk rasa juga agar mendorong saya untuk maju lagi. Tapi saya udah ngomong 1 ya 1. Komit. Loh, tidak tergoda Pak. Pemimpin sing dipegang apa nih Mas? Nek ora omongane. Ya kalau udah 1 ya 1, apapun alasannya enggak. Ya memang ada yang dorong, udah umroh dulu lah Pak. Minta maaf di sana sama Allah. Kan ini demi ini. Saya enggak Mas, udah sekali ya sekali. Apapun alasannya sekali. Dan setelah itu saya sempat bolak-balik ke China habis bupati dan alhamdulillah saya melanjutkan untuk usaha saya lagi. Bapak itu tadi pemirsa translate-nya adalah pemimpin yang dipegang adalah ucapannya Pak ya. Oh iya, lihat terus opone. Dan Bapak tadi juga sudah sering masuk TV dan mulai dikenal oleh masyarakat karena Bapak mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award di tahun 2015, betul? Bagaimana Bapak bisa mendapatkan itu? Ya karena rakyat saya, karena pembantu-pembantu saya, kepala dinas saya yang hebat, Mas. Bukan karena saya. Itu luar biasa. Kinerja stakeholder saya, pembantu-pembantu saya yang luar biasa. Sehingga pada saat disurvei dari sekian kepala daerah oleh tim Bung Hatta Anti Korupsi itu, akhirnya ya 2 orang itu, Risma sama Yoyo. Memang sejauh apa seorang Yoyo ini keaktifannya dalam pemberantasan korupsi atau membangun sistem korupsi di Kabupaten Batang? Ya, saya ini kan bukan birokrat, Mas. Saya prajurit, mantan prajurit. Ya saya cuman di kepala saya itu piye carane agar supaya saya bisa bertanggung jawab. Akhirnya saya belajar ke semua teman-teman yang saya lihat punya sistem yang bagus. Saya belajar sama Risma. Bukan saya yang belajar. Kalau saya yang belajar kan nggak mungkin. Saya cuma mbak flash disk doang. Tak colokin ke sistem-sistem dia. 5 menit rampung. Habis itu komandan ya nggak? Kepala dinas kerjakan ini. Kepala dinas kerjakan ini. Kepala dinas kerjakan ini. Laporkan ke saya kalau ada hambatan. Kan gitu doang. Bapak berarti keren di manajerialnya, Pak. Wah nggak tahu saya itu. Ya cuman ya saya tanya kanan, tanya kiri, akhirnya saya aplikasikan, saya mencoba ya ngomongin ke diri saya, yo hati-hati, ini kamu nggak ngerti, ini masalah ini hati-hati. Udah.
Tapi kan Bapak mendapatkan penghargaan itu kan tidak main-main, Pak. Tentunya ada penilaian-penilaian tersendiri sehingga Pak Yoyo ini mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award ini. Berarti kan Bapak dinilai sebagai seorang tokoh pada tahun 2015 yang aktif mungkin dari membangun sistemnya, sistem pencegahannya maupun penindakannya untuk memberantas korupsi itu sendiri. Berarti Bapak kan sudah mengaplikasikan itu di Kabupaten Batang, Pak. Iya. Itu sudah Bapak lakukan semua. Iya, pokoknya jadi pemimpin itu kudu terbuka itu, wae, Mas. Transparansi. Harus. Oke. Harus. Sistem transparansi seperti apa yang Bapak waktu itu bangun? Contoh ya. Oke. Aku itu mencoba mempertanggungjawabkan duit anggaran yang saya tanganin untuk bangun Kabupaten Batang ini. Saya tulis itu per tiap tahun anggaran saya tulis. Setelah selesai tahun anggaran saya sebar ke masjid-masjid, musola-musola, tempat-tempat umum. Saya templek-templekin gitu. Saya sebar pakai kertas. Ternyata nggak efektif, Mas. Akhirnya? Tradisi masyarakat kita ini nek moco kokean kan nggak mau itu. Puyeng, Pak. Waduh, saya kan yo kertas laporan duit anggaran Pemda dibuang gitu kan yo ngenes tuh, Mas. Ya. Akhirnya saya ngobrol sama teman-teman dari TII, dari ICW, ya LSM itu gimana nih? Udahlah, kita pampang aja di alun-alun. Akhirnya muncul itu festival anggaran, Mas. Oke, jadi berkat festival anggaran itu. Iya, akhirnya anggaran yang kita kelola per dinas itu kita festivalkan daripada gelar festival. Iya. Misalkan festival apa kan banyak festival tuh. Oke. Saya coba festival anggaran, udah gaji saya berapa, uang makan saya berapa. Itu dibuka di publik, Pak. Oh, iya. Gaji dan Iya. tunjangan-tunjangan Bapak di Termasuk kunkernya DPR baru ditulis di situ. Wah, jadi waktu itu antar instansi daerah di seluruh Batang. Contoh nih, Bapak misalkan festival anggaran di situ. semua, misalkan di bagian apa namanya PUPR gitu, kalau di kabupaten Dinas bagian PU. apa? Nah, dinas PU itu Ya. misalkan nih Oke. bangun pasar Batang, itu di situ ditulis nominalnya siapa, kontraktornya siapa, jelas. Sampai sevendornya, Pak, ditulis. Loh iya toh, Mas. Luar biasa. Katanya mau terbuka. Ini Ya adalah sudah. yang sangat jarang dilakukan oleh berbagai kepala daerah yang ada Alhamdulillah saat sih, Mas. ini. Tapi sayang cuma 1 periode, Pak. Bukan alhamdulillah, belum ada yang niru. Oh gitu, makanya. Tapi kalau misalkan nanti kan Bapak setelah dilantik tentunya akan ditempatkan di komisi. Di DPR RI kan ada komisi 1 hingga komisi 11. Itu pun masih belum tentu komisinya nanti komisi berapa. Iya. Bapak ingin di komisi berapa? Aduh, ini sing angel, Mas. Ini yang Aduh. sulit. Iya, ini yang sulit nih. Soalnya pasti partai yang menentukan, Mas. Partai menentukan. Iya, Tapi ya. secara pribadi aja deh, Bapak ingin berfokus di komisi apa? Tentu kan komisi-komisi Ya ini kan. gini, kalau saya ini kan Oke. latar belakang kan prajurit toh. Oke. Saya Akmil Leteng 94. Yang sekarang teman-teman kolega saya yang dulu dididik bareng, apakah Akpol, Akmil, AU, AD, itu kan sekarang udah ada yang bintang 2. Komisi 1 dong, Pak, kalau itu. Ya daripada negara ngasih gaji saya cuman untuk Iya. tolah-toleh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Iya. kan sayang. Kalau yang saya sudah punya latar belakang itu kan langsung bisa cun gitu loh, Mas. Oke. Ya, Jadi kalau- komisi 1, Pak. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Komisi berapa ya? Kalau Alhamdulillah. korupsi komisi 3, Pak. Ya alhamdulillah, alhamdulillah banget Nah, itu. Bapak tinggal fokusnya mau yang ke pertahanan atau yang tadi pemberantasan korupsi. Ya wes, 2 itu aku suka. 2 itu suka. Tapi ya bismillah lah. Siap. Tapi sedikit lagi, apa yang ingin Bapak capai di Senayan nanti? Kinerja seperti apa yang akan Bapak berikan kepada masyarakat? Wah, oke, pertanyaan berat ya, Mas. Betul. Maaf ya, maaf banget. Siap. Maaf banget. Penilaian masyarakat, penilaian teman-teman kepada lembaga DPR itu kan, aduh, ngeri, Mas. Mm-mm. Saya itu di Instagram saya, Iya. itu kan nggak ada itu, maaf ya, Iya. yang tak up untuk politik gitu Iya. kan nggak ya. Begitu saya up, saya masuk Senayan gitu komennya. Mungkin bisa yang tadinya simpati dengan Bapak, suka dengan Bapak, akhirnya bisa meninggalkan Bapak gara-gara Bapak masuk instansi DPR. Saya kira yang ya manusia itu kan nobody perfect tuh, Mas, nggak ada yang sempurna toh. Kalau saya sekarang di sini ya pasti ada yang senang, ada yang suka. Oh, itu wajar lah. Itu wajar, Tapi ya. saya niatkan Bismillah ya Allah lindungi saya. Saya kepingin mengabdi yang terbaik lah. Oke.
pengabdian seperti apa yang akan Bapak tunjukkan kepada masyarakat? Ini kan Bapak ini kan dipilih langsung oleh rakyat, dan setengahnya dari periode ini lebih dari setengah loh Pak, anggota baru dengan wajah baru. Tentunya bagaimana komitmen Bapak menyuarakan atau di Gedung Senayan nanti aspirasi masyarakat yang memilih Bapak di Jateng 10 itu Pak? Komitmen Bapak. Saya komisi berapapun ya, berapapun nanti saya kan tetap harus bertugas untuk all out di dapil saya. Terutama bagi orang-orang yang mengharapkan setelah saya ini dilantik. Politik itu kan memberikan harapan, kata orang politik ya Mas, memberikan harapan. Jadi ya persoalan utama di masyarakat itu sekarang apa sih Mas? Kan masalah ekonomi. Dan kebetulan saya ilmu dagang sedikit-sedikit punya lah. Jadi saya pengen banget bagaimana kehadiran saya nanti di Dapil 10 itu komisi berapapun kehadiran saya di Dapil 10 itu intinya adalah bagaimana bisa mengajak masyarakat, teman-teman itu untuk bisa dagang dan mempunyai penghasilan yang benar. Kemudian ada peningkatan penghasilan untuk kesejahteraan mereka. Itu pas di Komisi 6 Pak, ada UMKM di situ. Ya kan nggak harus komisi sekian. Bapak ini berarti terlalu banyak membidangi, terlalu banyak bisa, jadi bisa ditempatkan di posisi mana aja, di komisi mana aja. Betul ya Pak ya? Saya kira sekarang ya Mas, situasi sekarang, piye caranya pokoknya bisa membuat masyarakat tuh secara ekonomi bisa bertambah deh. Itu aja. Bukan ngasih cangcung loh, tapi memberikan pembelajaran, kemudian mendampingi, meyakinkan bahwa ini akan berlangsung untuk kehidupanmu. DPR baru, harapan baru. Apa yang Bapak bisa sampaikan kepada pemirsa untuk DPR ini ke depan bisa memenuhi ekspektasi harapan para masyarakat? Bismillah, masyarakat yang budiman. Setelah saya pelajari dan saya dapat cerita banyak dari teman-teman yang pernah di DPR dan atau sekarang masih menjabat, ternyata nggak gampang untuk menjadi anggota DPR. Dengan semua kesibukan, dengan semua fasilitas, dengan semua yang mungkin dalam tanda kutip dianggap lebih banget. Lebih banget. Saya minta teman-teman, pemirsa, seluruh rakyat Indonesia, tolong doain yang terbaik untuk seluruhnya, bukan hanya saya, seluruhnya, agar supaya bisa mempunyai keteguhan, bisa mempunyai komitmen, bisa mempunyai integritas, bahwa ini adalah tugas penting sekali. Dan ini tugas negara, Yang pertama adalah ini tugas negara. Jadi tolong doakan agar kami semua kuat di sini. Kuat secara iman, kuat secara mental, kuat secara semuanya. Sehingga dengan doa seluruh masyarakat Indonesia ini, harapan kami semua, jangan sampailah ya Allah, nanti ada yang pakai rompi Mas. Terima kasih Pak Yoyo, selamat bertugas 5 tahun ke depan. Bismillah. Dan semoga di DPR ini juga ke depan banyak orang-orang yang menginspirasi seperti Pak Yoyo ini. Amin. Pak Yoyo terus semangat dan selamat berjuang di Senayan selama 5 tahun. Kami titip untuk terus menyuarakan aspirasi dari masyarakat ke depan. DPR baru, harapan baru. Kabar Nusantara kali ini diakhiri dengan salah satu narasumber yang hebat, Yoyo Ryo Sudibyo, yang dari kalangan masyarakat desa Pak ya, dan akhirnya bisa duduk di Senayan. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Sampai berjumpa kembali di Kabar Nusantara selanjutnya. Sampai jumpa.